Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal mengapa oli 2T sebagai aditif itu tidak bisa menggantikan eh, minyak goreng di moli ya, sebagai aditif oli mesin. Begitu juga sebaliknya, di moli itu nggak bisa melakukan fungsi kerja yang mirip dengan oli samping 2T. Penulis sudah jelaskan mengapa kok oli 2T mengapa kok oli samping ya itu merupakan sumber ZDDP yang ideal daripada oli ATF, MTF ataupun aditif. Intinya adalah kalau ATF itu fungsinya bukan untuk anti aus, apalagi yang tipe CVT ya, oli khusus untuk CVT-nya mobil CVT, itu fokusnya malah ke biar nggak selip ya. Kalau untuk oli ATF fungsinya utamanya olinya adalah untuk hidrolis. Kalau untuk oli MTF problemnya adalah bisa terjadi sludge, karena oli MTF itu sifatnya asam, sementara oli mesin sifatnya basa. Terus apa jenenge? Kalau aditif oli, masalahnya adalah aditif oli itu lebih ke molybdenum, bukan ke ZDDP. Karena ya zamannya sekarang oli-oli semua sekarang mengurangi ZDDP. Oli yang ada di pasaran, aditif oli ZDDP yang ada di pasaran rasanya cuma STP, dan itu pun setelah diuji ada pengujian yang menunjukkan bahwa ditambahin STP itu olinya malah cepat rusak. Terus bagaimana dengan HDEO ya? Ini belum penulis bahas. Kalau HDEO adalah problemnya aditifnya nggak cuma untuk ZDDP tok. Kalau yang modern mungkin malah ZDDP-nya makin dikurangi. Jadi kalau oli HDEO modern, ZDDP-nya malah berkurang. Kalau oli lama, oli HDEO lama, bukan yang modern, itu aditif ZDDP-nya mungkin banyak, tapi fokus oli HDEO kan bukan ZDDP tok. Ada kayak apa jenenge, kayak anti kera, anti apa penghitaman, itu anti oksidasi. Jadi kalau oli HDEO itu fokusnya lebih ke jangka panjangnya ya, bukan untuk anti aus saja, tapi lebih untuk perawatan jangka panjangnya. Jadi deterjennya banyak, antioksidannya banyak gitu ya. Jadi fokusnya bukan di ZDDP saja. Jadi kalau dipikir-pikir ya oli 2T itu yang lebih ya, karena pembersihannya karena ya paling tidak oli 2T itu dirancang untuk mencegah asap juga. Jadi sepasnya minim sedikit lah ya. Kalau sepas sedikit ya otomatis tenaga juga bisa keluar ya. Kalau oli HDEO kan sepasnya banyak, otomatis ya tenaga bakal lebih terhambat. Itu juga ya salah satunya. Jadi menurut penulis, ATF, MTF, aditif ZDDP atau aditif aftermarket, terus HDEO itu kalah dengan oli samping. Tapi tentu
Ini oli samping ya macam-macam ya. Sayangnya datanya nggak ada. Sulit untuk cari hasil uji oli samping ya. Ya wis lah, pokoknya penulis sementara antara Evalup 2T dan Mesrania masih agak bingung juga. Tapi antara Evalup 2T dengan Evalup 2T Pro, penulis lebih pilih Evalup 2T karena carinya adalah carinya adalah dari ZDDP-nya. Penulis nggak begitu peduli yang lain-lain seperti asap bisa berkurang atau enggak peduli. Dari bahan olinya sendiri Mesrania itu lebih baik daripada Evalup 2T. Dari uji panggang oli, Evalup 2T menghitam lebih cepat dari warna ketika tisu dicelupkan ke sisa pembakaran sisa panggangannya itu ya. Jadi tisunya kalau di Evalup 2T hitam, yang di Mesrania belum. Jadi dari sisi kemampuan oksidasi, ketahanan panas, penguapan, Mesrania itu lebih baik daripada Evalup 2T. Minyak goreng itu fungsinya beda dari ZDDP. Misal minyak goreng itu enggak ada ZDDP-nya. Walau sama-sama bikin halus, cara membuat lebih halusnya itu beda. Kalau tambah oli samping enaknya tambah ZDDP aja ngomongnya ya. Kalau tambah ZDDP itu halus, terutama di RPM rendah, walau RPM menengah ke atas juga halus juga lah ya. Kalau pakai minyak goreng lebih merata, atas bawah makin halus. Ya, sebenarnya kadang sulit dibedakan antara efeknya ZDDP dan efeknya minyak goreng. Yang dibuat halus pun beda. Kalau pakai minyak goreng, suara trik-trik pun jadi berkurang. Kalau pakai ZDDP enggak, kayak masih terjadi. Minyak goreng itu memperbaiki sifat oli. ZDDP itu menambahkan sifat oli. Oli itu punya kemampuan pelarutan, punya yang namanya film strength. Film strength dan pelarutan oli ini tergantung dari bahan olinya. Bahan oli yang punya pelarutan dan film strength yang bagus itu adalah aromatik, naptenik, dan ester. Ester yang paling tinggi, aromatik urutan kedua, naptenik urutan ketiga. Ini dua-duanya ya, pelarutan ataupun film strength-nya. Kalau yang dari penulis baca begitu, kalau ada yang mau koreksi silakan, referensinya mohon disertakan. Kalau penulis referensi nanti kalau diminta penulis kasih ya. Sebelumnya pernah penulis bahas dari referensi mana yang ngomong aromatik itu film strength-nya kuat atau lebih licin atau pelarutnya lebih kuat. Ada sih grafiknya, lah ketemu tak sertakan. Nah, oli itu dibagi menjadi banyak grup, 5 grup ya. Grup 1, 2, 3 itu terkenal sebagai disebut oli mineral. Grup 1, 2, dan 3 itu kalau istilahnya di safety datasheet adalah solvent refined, hydro treated, dan hydro cracked. Lalu ada grup 4. Grup 4 itu adalah oli sintetik ya. Grup 5 juga oli sintetik. Tapi grup 4 di grup 4 itu isinya cuma satu ya, oli PAO. PAO ini kalau di safety datasheet tulisannya adalah DC ini. Jadi kalau lihat ada DC ini di safety datasheet yang versi terbaru, maka
ya olinya ada di sininya. Tapi ini tentu lihat wilayah juga ya, karena biasanya beda wilayah beda juga formulanya, karena bahan oli ambilnya dari lokal, bukan dari impor lagi. Kalau sudah buat pabrik misalnya di Vietnam, di Thailand, di Indonesia gitu, beda ya biasanya bahannya. Jadi kalau cari safety data sheet, cari berdasarkan bahasanya ya, dari daerahnya, terus cari tanggal yang paling mutakhir. Terus oh ya, ada grup 5 ester ya. Nah, ester itu beda lagi lah guys ya, adanya di oli 5 hal sekali. Sementara itu aromatik justru adanya di oli yang paling murah. Tapi sekarang ini sudah jarang ya pakai bahan yang ada aromatiknya. Oli grup 1 itu paling banyak aromatiknya. Di grup 2 aromatik jauh berkurang, di grup 3 enggak ada. Jadi sama-sama oli mineral, yang paling banyak aromatiknya adalah grup 1. Sekarang ini pabrikan oli itu lebih cenderung menggunakan bahan oli grup 2. Mengapa begitu? Karena bahan oli grup 1 itu enggak murni ya, terlalu kirut istilahnya ya. Karena terlalu kirut ini dia makanya nggak bisa dibuat jadi oli encer, 1. Terus 2, kotorannya banyak. Karena kotorannya banyak, olinya nggak begitu awet. Jadi dari sisi awet, kalau kalau untuk pemakaian di mobil, oli grup 1 itu nggak begitu awet, terutama kalau dipakai encer. Makanya itu ya sekarang jarang, apalagi karena biasanya kalau ada kilang minyak baru dibangun, maka sudah nggak pakai grup 1 lagi. Mungkin cuma Pertamina aja yang masih punya oli kilang minyak menghasilkan grup 1. Di dunia sudah nggak ada lagi. Walau ada juga rencana membuat kilang minyak yang khusus menghasilkan aromatik naphtenic dia, karena keduanya ini ternyata dibutuhkan. Jadi kilang minyaknya menghasilkan bahan murni, aromatik, dan naphtenic. Nggak bisa disebut khusus karena aromatik itu mencakup banyak jenis molekul ya. Kalau nggak salah ikatan atomnya yang C1 sampai C12 kalau nggak salah, bolah kali. Jadi aromatik dan naphtenic itu banyak ya, nggak cuma 1. Karena banyak ya sifatnya macam-macam. Tapi yang jelas kalau dari sisi pelicinan realnya itu bisa kita dapatkan ya. Kalau oli licin, oli pelarutannya bagus, bisa kita dapatkan dari oli dari bahan grup 1 yang sekarang ini kayaknya cuma ada mesran, atau yang mengandung ester. Jadi kalau pingin oli peralutannya kuat, film strengthnya kuat, itu dari oli yang grup 1 atau ester. Nah ini jarang. Yang di pasaran itu mayoritas adalah grup 2. Ada beberapa yang grup 3. Ada beberapa yang PAO tapi tanpa ester. Kalau tanpa ester ya film strengthnya lemah. PAO itu film strengthnya lemah, nggak licin, kayak pelarutannya jelek. Nah, minyak goreng itu meningkatkan film strength dan pelarutan. Ini manfaatnya minyak goreng. Dan ini tidak bisa digantikan oleh ZDDP. Nggak bisa dari oli samping. Karena oli samping sendiri kan bahannya macam-macam. Yang dari bahan oli grup 1 ya juga sedikit.
Apalagi oli samping itu encer. Oli samping itu kekentalannya paling kental itu SAI 30, rata-rata SAI 20. Sulit untuk dibuat dari oli grup 1, makanya bahannya ya oli grup 2, grup 3 atau PAO gitu kalau nggak salah ya. Oli samping mungkin nggak PAO ya, karena PAO meninggalkan kerak juga ya. Kalau dari gambar bakar-bakarannya di mana, di Noria, di Machinery Lubrication. Nah, artinya bahan olinya ya grup 2 atau grup 3 aja kayak. Itu bisa kita lihat di data PowerPoint. Walau PowerPointnya sendiri titik tuang itu jarang, kayaknya hampir nggak disebut ya kalau di spesifikasi produk datasheet oli 2T. Terus itu fungsi minyak goreng, jadi ya nambah film strength, nambah licin. Pakai oli samping nggak bisa. ZDDP itu tidak menambah film strength cairannya, dia cuma beda lagi fungsinya. Beda antara ZDDP dan minyak goreng itu kita lihat dari gesekan, dari terjadinya gesekan. Gesekan terjadi terutama karena tekanan yang diterima oli sangat besar atau pergerakan komponennya pelan. Kalau pelan, olinya nggak bisa membentuk kayak pelapis gitu ya. Paling gampang untuk mengapa kok kalau pelan itu nggak bisa nahan tekanan, itu gampangannya dari hidroplaning ya. Dari kalau mobil melaju kecepatan tinggi melewati genangan air, makin kencang mobilnya, makin besar kemungkinan mobilnya melayang nggak kena aspal. Kalau mobilnya pelan, ban bisa kena aspal. Kalau mobilnya cepet banget ya, mobil bisa floating, jadi artinya bannya sama sekali nggak kena aspal. Nah, di oli juga begitu. Kalau terlalu pelan, komponen itu bisa bergesekan satu sama lain. Fungsi dari minyak goreng itu adalah membuat film strength makin kuat sehingga gesekan ini nggak terjadi, mencegah terjadinya gesekan logam dengan logam. Makin kuat film strengthnya, makin sedikit kemungkinannya persinggungan. ZDDP nggak bisa seperti itu. Kalau MODTC ada sedikit sifat seperti itu, tapi bukan fokus utamanya, bukan fungsi utamanya. Nah, kalau ZDDP nggak bisa. ZDDP itu baru bekerja ketika sudah terjadi gesekan langsung antara logam dengan logam, gesekan komponen mesin satu dengan yang lain. ZDDP baru bekerja ketika gesekan ini terjadi dan menimbulkan gesekan yang akhirnya menimbulkan panas. Kalau suhu panas karena gesekan ini sudah mencapai titik tertentu, maka ZDDP akan mulai membentuk lapisan karena ada reaksi antara tekanan, panas. Jadi tekanan dan panas akan membuat aditif ZDDP di oli akan bereaksi dan akhirnya dia akan membentuk lapisan di logamnya. Di saat ini, saat terjadinya pembentukan ZDDP, aditif kayak molybdenum belum mulai kerja. Aditif molybdenum baru mulai kerja ketika gesekan sudah terjadi lebih ekstrim sehingga suhunya jauh lebih tinggi. Baru kalau suhunya sudah tinggi, mungkin 700 derajatan gitu ya. Kalau molybdenum mungkin 400 derajat. Maaf, nggak ada referensi, sudah lupa bacanya di mana. Kalau suhunya sudah 700 derajat,
molybdenum mulai bekerja. Molybdenum membentuk pelapis dan akhirnya mengurangi aus. Jadi antara minyak goreng, ZDDP dan molybdenum itu kerjanya ada sendiri-sendiri ya. Saling melengkapi. Makanya kalau misalnya butuhnya RPM tinggi ya, minyak goreng mungkin membantu, tapi yang lebih efektif adalah molybdenum. Kalau jalan pelan-pelan, macet-macetan, molybdenum mungkin membantu, tapi yang lebih membantu adalah ZDDP. Nah, untuk RPM menengah ya, ZDDP nggak bisa banyak membantu karena tekanan dan gesekan yang terjadi kurang begitu kuat. Apalagi molybdenum makin nggak bisa membantu. Nah, minyak goreng ini bisa sangat membantu karena minyak goreng akan membuat oli lebih kuat sehingga gesekan lebih sulit terjadi. Jadi kesimpulannya adalah minyak goreng itu fungsinya adalah selain pelarutan lebih baik, mencegah terjadinya gesekan. Efeknya terutama di RPM menengah, di mana kecepatan pergerakan antar komponen sudah cukup tinggi, tapi tekanan belum terlalu kuat. Terus apalagi suhu belum terlalu tinggi. Sementara ZDDP bekerjanya di RPM rendah, di mana pergerakan komponen terlalu pelan. Terjadi gesekan, tapi karena tekanan nggak begitu kuat, suhunya nggak begitu tinggi, mungkin cuma sekitar 400 derajatan gitu ya. Nah, saat terjadinya seperti itu, maka ZDDP akan bekerja. Ada juga aditif lain yang kerjanya lebih awal daripada ZDDP, yaitu boron. Boron katanya kerjanya mungkin 250 derajat, jadi sebelum ZDDP bisa aktif, boron sudah bisa aktif lebih dulu. Dari boron bekerja melapisi permukaan logam ketika terjadi gesekan yang agak ringan-ringan gitu. Terus baru kalau tekanan tinggi di RPM tinggi, molybdenum yang mengambil alih karena pergerakan komponen sangat tinggi tapi tekanan jauh lebih tinggi. Nah itu wes. Oli itu kompleks. Ya wes, jadi kalau penulis untuk sementara ini, penulis masih belum nemu sumber molybdenum yang oke. Oli Molytech ini, Evalup Molytech yang sekarang penulis pakai, bukan sumber MODTC yang baik karena ya penulis nggak ngerasakan efeknya, nggak ngerasakan efek RPM tingginya. Entah penulis bakal beli Eco Racing Nano Oil apa enggak ya, aditif Eco Racing Nano Oil yang ADK S505, yang aslinya adalah ADK S505, ADK Sakura 505 kalau nggak salah. Untuk aditif ZDDP pilihan ada pada oli samping, yang untuk sementara belum tahu oli samping terbaik apa. Kalau yang pilihan ekonomis jelas Evalup 2T ya, ekonomis dan cukup baik. Kalau untuk pilihan agak mahalnya ada Mesrania termasuk mahal ya. Lalu ada ada Enviro ya kalau nggak salah ya, yang Enduro 2T ya. Penulis masih lebih cenderung ke Mesrania. Enduro lebih mahal lagi tapi nggak terlalu mahal lah ya. Terus untuk meningkatkan film strength pilihannya adalah bimoly. Mengapa bimoly? Karena bimoly yang terbukti paling ampuh. Hasil uji oli yang menunjukkan olinya bisa tahan 1000 km, kekentalan bisa stabil ya, tidak banyak berubah. Itu ya pakai bimoly juga. 100% itu padahal pakainya.
Kalau misalnya nggak ada Bimoli, penulis rekomendasinya ya mungkin cuma Kunci Mas, Filma, atau Sunko ya. Untuk merek lain penulis ragu ya. Tapi ya silakan untuk yang menganggap sama bagusnya dengan Bimoli ya silakan rekomendasi. Ya begitu saja lah. Semoga nggak kepotong videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.